Jadi lesan itu adalah anggota yang menjadi titik tolak manusia selamat dan celaka. Kanjeng Nabi dawuh, piye dawuh Kanjeng Nabi? Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari menjaga lisan. Jadi lisan itu membawa keselamatan seseorang, juga membawa celaka seseorang. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Maka kita ini sangat perlu untuk mengetahui dosa-dosa apa saja yang melalui lisan. Ada 8 dosa yang melalui lisan. Yang pertama adalah al-kizbu. Ya. Al-kizbu itu apa? Bohong. Walaupun gurau, kalau niatnya berbohong, tolong dihindari. Karena kebiasaan berbohong, walaupun itu gurau, ini berbahaya. Disebutkan di sini bohong itu adalah ummahatil kabair. Bohong itu apa? Ummahatil kabair, yaitu punjernya itu apa? Ibunya, baboke, mboke, dosa besar. Jadi orang itu dengan berbohong yang sering itu mudah untuk melakukan dosa besar. Nah, ya jujur. Ada pepatah Jawa mengatakan wong jujur kuwi mujur. Mujur itu apa? Mujur itu ya selamat. Mujur itu bejo. Wong jujur makmur. Nah, itu istilah-istilah seperti itu memang benar. Jujur makmur, jujur mujur. Orang jujur hancur. Jadi ada kata-kata lain yang kalau di apa? Dibolak-balik itu bagus. Orang jujur itu kan sama dengan terus terang ya. Orang itu kalau terus terang dibalik menjadi terang terus. Terus terang terus. Artinya hidupnya itu terang. Terang itu ya tidak gelap. Artinya terang itu ya tidak ada masalah, terang, jelas. No problem. Orang terus terang itu. Jadi inti dari permasalahan itu karena disembunyikan. Jangan disembunyikan. Jangan ada yang disembunyikan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Hidup ini kalau ada yang ditutup-tutupi, itu kalau dia itu tidak celaka, ya berdosa, ya akan hina. Kalau hidup itu ditutup-tutupi. Coba orang korupsi itu kan ditutup-tutupi ya. Ini untuk ini, didelik nih, untuk ini delik nih. Orang berdosa itu ditutup-tutupi. Jadi hidup itu konsepnya sederhana saja. Ya, terus terang terus. Kalau kita itu sumpek, kita itu termarginalkan atau terpojokkan oleh teman-teman kita, karena ada yang disembunyikan di antara kita. Coba kalau kita terus terang, itu enak, akan enjoy hidup, itu akan tidak terasa terbebani. Kenapa? Ya kita no problem dengan yang lain, no problem dengan yang lain, terus terang. Jadi ini penting ini, karena kadang-kadang orang itu bisa merasa terkucilkan, bisa merasa terbebani oleh masalahnya sendiri. Ya karena dia tidak terus terang.
karena ditutup-tutupi, merasa takut dengan sendirinya, merasa sungkan dengan sendirinya. Coba kita terus terang. Saya begini loh, saya begini, gimana? Anda punya pendapat, Anda punya solusi, saya begini loh. Seperti itu. Ini akan enak. Hidup ini akan apa? Hidup ini akan enteng. Oleh karena itu, agama ini menyarankan agar kita itu berterus terang. Ya. Selanjutnya, ya, orang yang berbuat bohong itu akan dihinakan oleh orang lain. Orang yang berbuat bohong itu akan dihinakan oleh orang lain. Batas dari ka al ayun, watah takiruka. Orang lain akan menghinakan. Orang yang berbuat bohong itu sebenarnya orang itu nyumpeti. Nyumpeti itu apa? Nyumpeti rezekinya dewi. Orang berbuat bohong itu sebenarnya menutup rezekinya sendiri. Coba kalau kamu berbohong pada orang lain tidak mau datang karena merasa dihapusi. Hilanglah relasi, hilanglah teman, larilah orang lain. Jadi sebenarnya dalam urusan bisnis ya, urusan bisnis itu bukan uang modal itu, tapi apa? Kejujuran. Kanjeng Nabi itu berangkat dari dagang itu bukan uang modalnya, tapi apa? Kejujuran. Sehingga Kanjeng Nabi itu dijuluki Al-Amin, orang yang sangat jujur. Banyak investor-investor dari Yaman, dari Yordan, dari Syria mencari Kanjeng Nabi, ingin menanamkan modalnya. Saya ingin mencari orang yang paling jujur di Mekah sini. Namanya Muhammad, adakah dia? Saya ingin bertemu. Saudagar-saudagar itu. Ini modalnya kita itu bukan uang. Kalau kita jujur, mujur. Kalau kita jujur, makmur. Kalau kita jujur, akan dicari orang lain. Bos-bos, juragan-juragan, orang kaya-kaya itu akan mencari orang jujur, bukan orang pandai, bukan orang pinter, bukan orang berderajat, bukan orang yang berijazah tinggi, tapi mencari orang yang jujur. Santri harus jujur. Hidupmu makmur kalau jujur. Santri harus jujur, hidupmu mujur. Jangan ada yang disembunyikan. Konsep hidup ini, pedoman hidup ini adalah terus terang, terus. Pegang itu. Ya. Walaupun kita tidak punya duit, kalau kita modalnya terus terang, terus, mujur, jujur, mujur, jujur makmur. Gak jujur, hancur. Ini yang pertama. Terus yang kedua, asani al-khulufu yaiku nulayani fil wa'di dalam janji. Fa iyyaka mongko wedya sira anta ida ing yen to janji-janji sira bisa ing lan suwi-wiji. Wala tafi'a khalih ora nuhoni sira bi kelawan janji. Balian bagi balik sayugya apa ya kuna ento ana apa iksanuka kebagusan sira. Ilan nasi maru menungso ana iku fi'lan penggawe. Bila kaulin kelan tanpa pengucap. Fa ini tororta mongko lamun terpaksa sira, terpaksa ilal wa'di maring janji-janji. Fa iya ka mongko wedya sira antakhlifa ing yen to nulayani sira ilali ajzin kejaba krana apes au daruratin utawa darurat. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono nulayani janji kumina maroti nifak setengah saking tetengeri munafik wa khobaisil akhlak lan pira-pira olone pekerti. Yang kedua, untuk menjaga lisan kita itu agar tidak dinodai oleh dosa-dosa, yaitu jangan banyak janji yang diingkari. Ojo kakean ngumbar janji yang diingkari, seperti
politikus, seperti politikus orang-orang yang mau mencalonkan itu biasanya janji-janji. Begitu wis dadi lali, ya ora? Itu sudah rahasia umum itu. Saya berjanji kalau saya jadi saya aspal, saya berjanji kalau saya jadi ini saya paving. Saya berjanji kalau saya jadi nanti saya akan beri bantuan setiap kakak sekian. Alah janji. Begitu wis dadi lali. Jadi kita itu jangan mengikuti mereka. Hidup ini aja dipadani karo mereka gampang-gampang janji lapi lali. Janji yang wajib ditepati jika dia bersumpah dengan memakai huruf qasam. Itu dalam agama seperti itu. Kalau janji tidak pakai huruf qasam, ya itu tidak berdosa, tapi dia tergolong orang yang ingkar janji gitu aja, tapi tidak berdosa. Saya berjanji wallahi lek jadi mau membantu setiap kakak saya kasih uang bulanan 1 juta. Misalnya, enek wallahi nih, lek gak dilakoni dosa. Karena janji dengan sumpah itu hukumnya wajib dilakukan. Tapi kalau guru janji-janji itu gak enek sumpah, gak enek wallahi ini, ya dia tidak berdosa, tapi dia hina. Kenapa? Karena ingkar janji, dia tergolong orang yang munafik. Seperti itu. Karena kalau sudah janji pakai wallahi, melibatkan lafaz Allah huruf qasam, ini termasuk sumpah wajib dilakukan. Iya, qasam itu. Huruf qasam ada 3, wallahi, wawu, tak, dan ba. Disandarkan kepada lafdzul jalalah, wallahi atau tallahi atau billahi, maka isi janji itu wajib dilakukan. Jika dia langgar, dia melanggar sumpah, dia wajib membayar fidyah. Fidyahnya kafaratul yamin, bayar kafaratul yamin. Kafaratul yamin gimana itu? Memerdekakan hamba. Kalau nggak ada, dia puasa berturut-turut 3 hari. Kalau nggak bisa, dia memberi makan 60 orang ya miskin. 1 orang miskin 1 mud. Itu kafarohnya kalau dia melanggar janji. Oleh karena itu, jangan mudah berjanji ketika tidak mampu. Apalagi janji-janji politik itu, waduh, besar itu. Makanya mereka walaupun jadi gajinya gede, bayarannya besar, uripe gak barokah. Kenapa? Dia melanggar janji. Jadi kalau tidak terpaksa tidak usah janji. Kalau tidak terpaksa tidak usah janji. Kenapa? Karena itu resiko kalau tidak mampu melakukan. Apalagi sampai melibatkan asma Allah. Fa'iyyaka an takhlifa ilali ajzin au daruratin. Takutlah dengan kalian itu menyelisih janji, kecuali kalian tidak mampu atau memang terpaksa. Karena orang yang fa'ina dzalika, orang yang menyelisih janji itu adalah min amaratil nifaq wa min khabaisil akhlak. Orang yang menebar janji itu adalah tergolong orang-orang yang munafik dan orang-orang yang punya akhlak yang jahat, khabaisil akhlak. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah sun utai perkara 3 iku man, utai sapane wong iku kuna ana apa salah sun iku fi daleman, bahwa mongko teman iku munafikun wong munafik. Ada 3 hal ketika orang itu melakukannya, maka dia tergolong dicap oleh agama tergolong orang yang munafik. Ya, wa in somalan senajan dae poso, wa sholalan senajan dae salat. Walaupun dae poso, sregep, salat sregep, sedekah sregep, tapi kalau salah satu di antara 3 ini ada pada diri manusia,
dia itu dicap distempel oleh agama menjadi orang yang munafik. Rupane man yaiku wong aiza hadasa kang tekalane cerita-cerita sapa man. Ngomong sapa man kadzaba goroh sapa man. Wa idza wa'adalan tekalane janji sapa man. Akhlafa mongko sulaya sapa man. Wa idza tuminalan tekalane den percaya sapa man. Khona mongko cidra sapa wong. Nah ini sudah kondang, kalau ini banyak yang tahu lah, banyak yang ngerti lah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. 1, jika dia berbicara jika dia janji dia dia dipercaya dia khianat. Itu sapal kabeh hadis ini. Tapi ini perlu untuk pembuktian dalam kehidupan. Agama jangan hanya tutorial. Agama jangan hanya konsep belaka, tapi agama ini untuk dibuktikan dalam kehidupan nyata. Itu namanya wong pinter tapi gak bener. Ilmunya akeh, apal hadis tapi gak bener kelakuan, itu pinter gak bener. Jadi agama ini ayo dibuktikan iso duwe ilmu itu ya iso membuahkan perubahan dalam kehidupan. Ya. Iso membuahkan dalam apa? Kehidupan. Buahnya apa kehidupan ilmu kita itu? Kalau buah rugi awake dhewe nanem. Rugi awake dhewe golek ya ana ya ini nandur. Ya toh, kalau buah. Orang menanam itu yang cari apa? Buahnya. Ya ora? Kowe nandur jagung sing mbok goleki apa? Ya buah jagungnya. Ya wite barang dipakan sapi. Tapi kan intinya jagungnya kuwi. Kowe nandur kacang sing mbok goleki apa? Ya kacange, mosok lanjarane. Artinya begini loh. Ilmu yang kita tanam dalam diri kita itu harus ada buahnya. Ilmu yang ada dalam diri kita ketika hanya tumpuk-tumpuk di situ sebagai khazanah apa ilmu yang tidak bermanfaat namanya. Ya. Jadi hadisnya apal kabeh alamat yang munafik, tapi tidak terasa diri kita setiap saat berbohong. Hadisnya apal, terjemahannya ya apal, tapi tidak terasa ketika kita sering sumpah palsu. Hadisnya apal ya wis apal, terjemahannya ya apal, tapi tidak terasa bahwa kita dipercaya, tapi kita khianat. Ini penting, ini penting, karena ini menyangkut dengan masa depan kita, rek. Ini penting, menyangkut masa depan kita, ya. Wong iku nek wis gak duwe relasi karena sering berbohong, melakukan 3 hal itu: berbohong, berjanji yang diingkari, dipercaya khianat. Wis jangan harap kita itu punya masa depan. Jangan harap punya masa depan. Kenapa? Orang diajak bisnis malu. Orang diajak bisnis tidak mau. Isin aku karo wong iku wongku tukang ngapusi. Tidak mau saya dengan itu karena dia tidak jujur. Tidak mau dengan dia tidak bisa dipercaya. Jadi wong munafik itu adalah padha karo nyumpeti dalane rezekine dhewe. Asalisu hifdzul lisan minal ghibah wallahu a'lam bissawab.